Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Mengawali ibadah jemaat dan mengawali segala rangkaian kehidupan kita, maka baiklah kita bersama-sama bersatu dalam renungan pagi menerima hadirat Tuhan. Saudara, mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara. Pagi ini kita akan membaca kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayat 27. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Terpujilah Dikau Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, Maha Baik. Bersyukur untuk kehidupan baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Dan karena itulah Tuhan, kami ingin mengawali semuanya dalam kasih-Mu dan dalam penyertaan-Mu. Perkenankan kami, boleh terberkati melalui firman-Mu yang akan kami baca saat ini. Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Roh Kudus, tolonglah kami, tanamkanlah firman ini dalam hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Ampuni dosa kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai dengan ayat 27. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbang dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening.
dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbang tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Masuk kota baru, itulah tema kita pagi ini. Saudara, ada seorang pemuda yang bernama Kuruk tinggal di sebuah kota besar. Kota tempat tinggalnya ini dikenal dengan kota yang tidak ramah lingkungan karena banyak polusi udara dan sampah yang berserakan. Kuruk dan orang-orang yang tinggal di kota itu sudah biasa hidup sembrono dengan membuang sampah sembarangan. Namun suatu ketika Kuruk akan pindah ke kota yang baru untuk bekerja. Tentu ia harus mengikuti aturan kota baru itu, bukan lagi seperti kota lama. Digambarkan pula dalam bacaan kita saat ini bagaimana penglihatan tentang Yerusalem yang baru. Itu menjadi suatu yang pasti akan terjadi. Kondisi di Yerusalem baru jauh berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Tidak ada kekhawatiran lagi, karena Tuhan selalu bersama dengan umatnya. Kota itu tidak lagi memerlukan matahari dan bulan karena kemuliaan Allah dan anak domba akan menerangi kota itu selalu. Semua bangsa akan melihat terang Kristus itu dan berjalan dalam terang itu. Tentu kondisi yang sangat nyaman dan tentram akan dirasakan jika tinggal di kota yang dijanjikan Tuhan. Namun pada bagian akhir ditegaskan bahwa yang najis tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Kota baru yang memiliki aturan bagi calon penghuninya. Mereka harus hidup bersih, tidak lagi hidup seperti di dunia ini. Saudara yang diberkati Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita semua? Apakah kita masih hidup kotor dengan dosa-dosa kita? Kita masih sering melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Namun kita merindukan kota baru, Yerusalem baru yang penuh damai dan sejahtera itu. Tetapi kita harus meninggalkan hidup yang tidak berkenan bagi Tuhan dan hidup kudus bagi Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Amin. Mari kita satu menaikkan doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh kami alami sekalipun dalam waktu yang sejenak ini. Bersyukur atas pemberkatan kasih-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, hari ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami, juga pelayanan kami, dan bahkan segala pengharapan kami. Tuhan, Engkau jamah kami semua dengan tangan kasih-Mu, bagi kami yang berada dalam keadaan sakit, bagi kami yang berduka cita, bagi kami yang bergumul dengan berbagai hal dalam kehidupan kami. Tuhan, kami taruh semua dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang akan berperkara, menolong kami melalui semuanya. Kami serahkan seluruh sukacita kami ke dalam tangan kasih-Mu, buat kami selalu mengucap syukur. Peliharakan kami semua ya Bapa, dan berkatilah kami untuk bersama-sama memasuki persekutuan dalam ibadah raya, yaitu merayakan hari Minggu. Dalam kuasa Roh Kudus, semuanya bisa berjalan dengan baik di seluruh muka bumi.
Tuhan, ini penyerahan kami kepadamu. Dengarkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita di pagi ini. Tuhan memberkati kita semua dan selamat beribadah. Selamat hari Minggu.